Ini dekat Pondok Gede sini. Coba ya, kalau tadi kan sholat subuh saya pimpin tuh doanya. Tadi sholat subuh pemirsa, mudah-mudahan ini menjadi sedekah kami semua buat Anda semua di rumah. Tadi kami berdoa, ya Allah, jika ada di antara hamba-hambamu yang melihat tayangan ini. Gitu kan? Ya Allah, jika ada hamba-hambamu yang mendengar tayangan ini, lalu dia percaya bahwa sedekahnya akan mengantarkan ke haji, maka berangkatkanlah. Nah, pertanyaan mendasar dari saya adalah, sholat Isya enggak semalam? Sholat. Terus siapa di antara ibu dan bapak yang tadi ngacung pengen pergi haji? Dan dia berdoa supaya pergi haji? Mana? Oh, yang bohong nih. Subhanallah ya, yakin ya? Yakin bisa berdoa gitu? Gimana doanya? Ya Allah, berangkatkan saya haji. Itu benar. Karena belum tentu semua orang yang kepengen lalu berdoa. Sedekah makan pakai duit, pakai tenaga, pakai effort. Berdoa kan murah tuh, nggak pakai apa-apa, nggak bayar. Jangankan sedekah, berdoa aja kadang-kadang kita yang malas. Berdoa kan sesungguhnya berbagi hajat kita sama Allah. Berdoa itu sesungguhnya adalah berbagi apa yang menjadi isi hati kita ini, yang menyesakkan hati kepada Allah. Berbagi isi hatinya nggak mau. Yakin udah. Doa udah. Setelah doa apa? Kita bersedekah. Hitung dah tuh. Pergi haji berapa duit? Pergi haji umpama yang plus sekarang kira-kira 50 juta. Anggap dah 50 juta. Kalau punya duit kaliin 10%. Kalau punya duit kaliin 10%. 10% dari 5 juta berapa? Dari 50 juta. 5 juta. Apa pemirsa? Coba cari 5 juta. Kalau nggak ada duit 5 juta, kecil-kecilin tuh. Barang-barang di rumah kecil-kecilin. Kulkas 2 pintu, kecilin jadi setengah pintu. Bingung ya? Kulkas setengah pintu di mana? TV 29 in, kecilin jadi 7 in. Kecil aja segini TV-nya, 5 in itu. Ya, sebulan 2 bulan lah nggak pakai perabotan di rumah. Nggak mati kok. Nggak ada kulkas ya kan? Apa yang mati? Enggak kan? Kita beli batu es aja. Pakai termos beres. Kipasin ya Ustaz ya. Kipasin. Nggak ada TV, malah kita nggak dosa. Nggak ada radio, ya kita emang kuping apa? Nggak ada masalah. Pokoknya kita coba kejar sampai ke angka 5 juta. Ternyata setelah dikumpul-kumpulin, nggak nyampe 5 juta. Nah, pada saat itu Allah Maha tahu. Segitu udah kemampuan kita. Berapa nih kata Allah yang dikumpulin? Ada 700.000 Ustaz. 700.000 ini udah mentok dah. Insya Allah. 700.000 tuh bagiin. Bagiin. Habis bagiin kemudian kita bawa sholat malam. Kita bawa sholat duha. Kita bawa sholat malam. Kita bawa sholat duha. Kita bawa sholat malam. Kita bawa sholat duha. Saudara nggak bawa sedekah aja sholat malam, sholat duha udah jagoan bener. Apalagi sambil bawa sedekah. Ya Allah. 700.000. Waduh, masih jauh. Tapi kalau kali 10, jauh. Kalau kalinya 700 kali lipat, gede nih. Ya Allah tolong ganti sedekah saya dengan 700 kali lipat. Jalan itu. Jangan mikirin yang gak senang sama kita. Kan ada orang-orang, belah, sedekah sih, pakai pengen-pengen sama Allah. Ya biar aja, Tuhan dia mah lain kali. Nah iya lain, dia mah Tuhannya. Tuhan saya menyuruh saya berdoa sih. Tuhan saya, Allah Rabbul Jalal, nyuruh saya berdoa gak pakai sedekah. Lalu saya datang berdoa sama dia, kepada dia, pakai sedekah. Oh. Lah saya disuruh minta kemana kalau saya sama Allah kagak boleh. Minta kemana kalau bukan sama dia. Jangan dengerin, makanya omongan yang begitu jangan dengerin. Kata mereka begini, nanti Ustadz kalau antum terlalu yakin, lalu tiba-tiba orang itu tidak mencapai apa yang dia inginkan, nanti dia kecewa. Enggak, gue bilang. Enggak ada orang cerita kecewa di sedekah. Karena dia nggak percaya jadi kecewa. Kalau dia percaya mah kagak. Oh nyatanya banyak yang sedekah lalu kemudian nggak dapat apa-apa. Tungguin, gue bilang. Tungguin, lagi dari value order, tungguin. Ada yang 7 minggu, ada yang 7 bulan, ada yang 7 tahun. Ya wayahnya aja. Namanya nanem. Wah nanti dia orang yang kecewa. Kecewa juga nanti begitu terang pikiran. Oh iya ya, ternyata berbuah juga. Enggak, saya mau
Kalau urusan sedekah mah ya tidak jengkal mundur, jengkal maju. Jengkal maju sih. Kalau emangnya bakalan ada orang yang tidak berhasil sedekah. Sepanjang seingatan saya Imam Syafi'i mengatakan, doa, sedekah, sholat malam, sholat duha, apapun itu ibadah, nggak pernah nggak berhasil. Tinggal persoalan waktu. Persoalan waktu itu persoalan kesabaran, persoalan husnuzon. Ustadz, ada Ustadz, orang sedekah, tiba-tiba hancur, boom. Lupa dia. Cara Allah bukan cara kita. Cara Allah nolongin dia, barangkali yang membuat dia hancur. Setelah hancur, baru kelihatan tuh. Lah kalau temboknya nggak dihancurin sama Allah, nggak kelihatan jalanan. Dihancurin dulu nih, bang, hancur. Begitu hancur lalu dia bilang, mana nih sedekah? Nyatanya balah usaha saya hancur. Lagi nggak ada usaha, datang teman yang lain, nawarin. Gitu. Jadi sama Allah, mada jangan mengkritik caranya Allah. Kita kan suka ngeritik caranya Allah nih ya. Caranya Allah nolongin kita. Enggak. Kadang-kadang Allah mem-PHK seseorang kok buat jadi pengusaha. Betul nggak? Kadang-kadang Allah membuat bangkrut seorang pengusaha untuk menjadi pengusaha yang lebih besar lagi. Ada Allah hancurin orang punya toko. Ya, tapi kemudian anak-anaknya jadi berbakti sama orang tuanya. Tadinya anaknya nggak ada yang ingat. Habis orang tuanya punya duit melulu. Tiba-tiba begitu orang tuanya nggak punya duit, anaknya jadi ingat. Alhamdulillah. Inilah cara Allah, bukan cara kita. Yang penting kita yakinin, kita ikutin. Insya Allah. Baik Ustaz, ditahan dulu. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali kajian yang sampai oleh Ustaz. Setelah kita saksikan pesan-pesan yang berikut ini, tetap di nikmatnya sedekah.